Grand Prix Hungaria Moto3 2026 meninggalkan cerita yang tidak akan mudah dilupakan oleh para penggemar balap motor dunia. Bukan hanya karena persaingan sengit yang berlangsung sejak lampu start padam hingga lap terakhir, tetapi juga karena kontroversi besar yang muncul setelah balapan berakhir. Keputusan race direction terkait hasil akhir balapan memicu perdebatan panjang di kalangan penggemar, pengamat, hingga para pembalap. Di tengah kontroversi tersebut, nama pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menjadi salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan karena dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan dari keputusan yang diambil. Sejak awal akhir pekan di Hungaria, Veda sebenarnya menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan teknis dinilai cocok dengan gaya balap pembalap muda Indonesia tersebut. Pada beberapa sesi latihan, Veda mampu menunjukkan kecepatan yang kompetitif dan memberikan harapan besar kepada para pendukungnya bahwa ia berpotensi meraih hasil positif. Optimisme itu semakin besar karena sepanjang musim 2026, Veda terus memperlihatkan perkembangan signifikan sebagai rookie yang mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman. Namun, situasi mulai berubah ketika sesi kualifikasi berlangsung. Veda mendapatkan hukuman long lap penalti setelah dianggap menghalangi pembalap lain yang sedang menjalani flying lap. Meskipun insiden tersebut dinilai tidak disengaja, steward tetap menjatuhkan hukuman sesuai regulasi yang berlaku. Keputusan itu menjadi pukulan bagi Veda, karena di kelas Moto3, selisih waktu yang sangat kecil bisa menentukan banyak posisi di lintasan. Keharusan menjalani long lap penalti membuat tugasnya menjadi jauh lebih berat ketika balapan dimulai. Saat balapan berlangsung, Veda berusaha tampil agresif untuk meminimalkan dampak dari hukuman tersebut. Seperti yang sudah sering terlihat sepanjang musim ini, persaingan Moto3 kembali berlangsung sangat ketat. Puluhan pembalap saling bertarung dalam jarak yang sangat dekat. Pergantian posisi terjadi hampir di setiap tikungan dan setiap lap. Veda berusaha keras mengejar ketertinggalannya sambil menjaga ritme agar tetap bisa bersaing dengan rombongan depan. Di sisi lain, persaingan untuk memperebutkan posisi terbaik juga berlangsung sangat sengit. Para pembalap terus saling menyalip hingga memasuki fase-fase akhir balapan. Ketegangan semakin meningkat ketika balapan mendekati lap terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa drama terbesar justru akan terjadi beberapa saat sebelum garis finish. Memasuki lap penentuan, David Muñoz mengalami kecelakaan yang langsung mengubah jalannya balapan. Dalam situasi yang berlangsung sangat cepat, beberapa pembalap yang berada di belakangnya tidak memiliki cukup ruang untuk menghindar. Akibatnya, terjadi insiden beruntun yang melibatkan lebih dari satu pembalap. Brian Uriarte dan Perone termasuk di antara rider yang ikut terjatuh dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan besar itu membuat race direction segera mengambil tindakan. Demi alasan keselamatan, red flag dikibarkan dan balapan dihentikan. Saat itulah kebingungan mulai muncul. Para pembalap kembali ke pedok, tim menunggu keputusan resmi, dan para penggemar di seluruh dunia mencoba memahami bagaimana hasil akhir balapan akan ditentukan. Ketika klasifikasi resmi akhirnya diumumkan, banyak pihak dibuat terkejut. Nama Brian Uriarte tercantum di posisi keempat, meskipun sebagian besar penonton menyaksikan bahwa dirinya ikut terjatuh dalam kecelakaan lap terakhir dan tidak melewati garis finish seperti pembalap lain yang masih bertahan. Keputusan tersebut langsung memicu gelombang pertanyaan dari para penggemar. Media sosial segera dipenuhi berbagai komentar. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang pembalap yang terjatuh tetap bisa memperoleh posisi keempat dan mendapatkan poin penuh? Sebagian lainnya mempertanyakan, mengapa pembalap lain yang terlibat kecelakaan tidak mendapatkan keuntungan yang sama? Perdebatan semakin memanas karena tidak semua penggemar memahami detail regulasi yang digunakan race direction. Menurut penjelasan yang beredar setelah balapan, hasil akhir ditentukan berdasarkan klasifikasi lap terakhir yang dianggap sah sebelum red flag dikibarkan. Dalam regulasi Grand Prix, terdapat kondisi tertentu di mana hasil balapan dapat diambil dari klasifikasi lap sebelumnya apabila balapan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Dalam kasus ini, posisi para pembalap pada lap yang dijadikan acuan menjadi dasar penentuan hasil resmi. Karena pada lap yang dianggap sah tersebut, Brian Uriarte masih berada di posisi keempat, maka ia tetap dinyatakan finish di posisi itu, meskipun kemudian terjatuh dalam insiden yang menyebabkan balapan dihentikan. Secara regulasi, keputusan tersebut dianggap sah. Namun secara visual, banyak penonton merasa hasil tersebut bertentangan dengan apa yang mereka lihat di lintasan.
Bagi sebagian besar penggemar, konsep balapan sangat sederhana. Siapa yang mencapai garis finish lebih dahulu adalah pemenangnya. Dan siapa yang gagal mencapai garis finish seharusnya kehilangan peluang mendapatkan hasil maksimal. Ketika hasil resmi justru ditentukan berdasarkan lap sebelumnya, muncul kesan bahwa aturan tersebut terlalu rumit dan sulit dipahami oleh penonton umum. Kontroversi tersebut kemudian berdampak langsung pada klasemen musim 2026, terutama dalam persaingan Rookie of the Year. Tambahan poin yang diperoleh Uriarte menjadi sangat berharga. Posisinya di klasemen rookie semakin kuat, dan peluangnya untuk meraih gelar pendatang baru terbaik musim ini semakin terbuka lebar. Sebaliknya, Veda Ega Pratama harus menerima kenyataan yang jauh lebih pahit. Setelah berjuang keras sepanjang balapan dan berusaha mengatasi dampak long lap penalti, hasil resmi justru membuat posisinya turun dari urutan ke-15 menjadi ke-16. Kehilangan satu posisi memang terlihat sepele jika dilihat sekilas. Tetapi dalam kejuaraan yang sangat kompetitif seperti Moto3, satu posisi berarti satu poin yang bisa sangat menentukan di akhir musim. Bagi Veda, dampaknya tidak hanya soal kehilangan poin. Perubahan klasifikasi tersebut juga memengaruhi peluangnya dalam persaingan Rookie of the Year. Gelar yang sebelumnya masih bisa diperjuangkan, kini menjadi semakin sulit diraih. Banyak pendukung Veda merasa kecewa karena pembalap Indonesia itu seolah kehilangan kesempatan bukan karena kalah dalam duel langsung di lintasan, melainkan karena konsekuensi dari penerapan regulasi yang kontroversial. Meski demikian, tidak semua pihak menganggap keputusan race direction salah. Sebagian penggemar dan pengamat menilai bahwa aturan harus diterapkan sebagaimana mestinya. Jika regulasi memang mengharuskan klasifikasi diambil dari lap tertentu yang dianggap sah, maka hasil tersebut harus dihormati, meskipun menimbulkan kontroversi. Perbedaan sudut pandang inilah yang membuat perdebatan mengenai GP Hungaria terus berlanjut, bahkan setelah balapan selesai. Terlepas dari semua kontroversi yang terjadi, akhir pekan di Hungaria juga memberikan pelajaran penting bagi Veda Ega Pratama. Balapan ini menjadi pengingat bahwa kejuaraan dunia bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal konsistensi, disiplin, dan kemampuan menghindari kesalahan sekecil apapun. Penalti yang diterimanya menunjukkan betapa mahalnya konsekuensi dari satu kesalahan kecil di level tertinggi balap motor dunia. Di sisi lain, pengalaman menghadapi situasi sulit seperti ini diyakini akan membuat Veda semakin matang sebagai pembalap. Sepanjang musim 2026, ia telah menunjukkan bahwa dirinya memiliki kecepatan yang mampu bersaing dengan para pembalap terbaik. Kini yang dibutuhkan adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan setiap peluang yang tersedia. Para penggemar Indonesia juga masih memiliki banyak alasan untuk optimistis. Meskipun hasil di Hungaria tidak berjalan sesuai harapan, performa Veda sepanjang akhir pekan menunjukkan bahwa potensinya tetap sangat besar. Kemampuannya untuk bertarung di kelompok kompetitif menjadi bukti bahwa ia memiliki masa depan cerah di kejuaraan dunia. Kini fokus Veda sepenuhnya tertuju pada seri berikutnya. Kontroversi Hungaria mungkin tidak bisa diubah, tetapi pelajaran yang didapat dari akhir pekan tersebut bisa menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dengan pengalaman yang semakin matang, mental yang semakin kuat, dan kecepatan yang terus berkembang, pembalap berjulukan The Mantis itu bertekad bangkit dan kembali mengumpulkan poin penting dalam perburuan klasemen musim 2026. Satu hal yang pasti, Grand Prix Hungaria akan dikenang sebagai salah satu balapan paling kontroversial musim ini. Balapan yang seharusnya menjadi panggung pertarungan para pembalap berubah menjadi bahan perdebatan panjang mengenai regulasi dan interpretasi aturan. Di tengah semua drama tersebut, Veda Ega Pratama mungkin tidak pulang dengan hasil yang diinginkan. Tetapi ia membawa pulang sesuatu yang tak kalah penting, yaitu pengalaman berharga yang bisa menjadi bekal untuk mencapai level yang lebih tinggi di masa depan.